Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang isti'adzah. Kalau kemarin kan ayat-ayat Quran, sekarang hadisnya. Dari An Sulaimana bin Surad radhiyallahu anhu. Qala istabba rajulani indan nabi. Suatu saat ya, di dekat Nabi ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Saling memisuhi, saling ngomong, ini ngomong lontar sana lontar sini. Saling melempar tuduhan. Fa ghadiba ahaduhuma. Salah seorang marah. Bertengkar sih ya. Fashtamahu ghadabuhu, fashtadda ghadabuhu, sampai terlihat marahnya itu meningkat eskalasinya. Hatta in tafakha wajhu, sehingga wajahnya memerah. Wa taghayyara, dan berubah. Mukanya darahnya naik ya. Kalau orang marah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan." Aku mengetahui kalimat, lau qalaha, kalau diucapkan, la dhahaba anhu alladhi yajid, maka marahnya akan hilang. Begitu kata Nabi. Fantalaka ilaihi rajul. Lalu seseorang menghadap Nabi, disamperin nabinya. Fa akhbarahu biqaulin nabi. Lalu ia menyampaikan ucapan Nabi. Ucapan Nabi. Jadi kata Nabi, kalau saya punya bacaan, kalau dibaca marahnya akan hilang. Maka yang dengar ini nyampein kepada yang marah tuh. Wa qala ta'awwadz billahi minasyaiton. Lalu orang itu ya, di depan orang yang lagi marah, berlindunglah kalian kepada Allah dari setan. Yang lagi misu-misuan nih, padu, ya bahasa Jawanya lagi padu, diomongnya oleh orang yang barusan dengar dari Nabi. Kata Nabi, kalau baca ta'awudz malah marahnya reda. Nah, orang ini begitu dengar dari Nabi, datang ke yang sedang bertengkar itu. Lalu ia mengatakan, ta'awudlah kalian. Faqala atara bi ba'sun amajnun ana idhab. Lalu dia menjawab yang lagi marah, dia omongi. Emang kamu melihat apa ke saya ini? Saya gila tah? Ya, alih-alih mereka nurut ya, mereka juga manusia ya. Sekalipun sahabat, kemanusiaannya juga tidak hilang. Lagi bertengkar diobongi, yaitu tadi. Jangankan benar, orang salah itu disalahin nggak mau. Karena kecenderungan orang dinasihati saat tenang, kalau lagi memuncak, lagi ya istilahnya lagi berpikir, lagi nggak lempeng. Anda menasihati orang lagi marah, ya nggak bisa. Redakan marahnya dulu, dalam kondisi tenang baru kita omongin. Kalau lagi marah diomongin ya susah. Ya. Itu yang pertama. An Uqbah bin Amir radhiyallahu. Jadi dengan demikian isti'adzah manfaatnya adalah meredakan marah.
ya kalau kita lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ingat, Pugu lagi marah orang ingat. Kalau ingat orang marah kita nih. Jadi kita begitu ya, kalau sudah ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berwudu, kalau masih senep sama orang yang kita marahi, lah kita pindah ruangan. Kalau yang tadi berdiri, duduk. Kalau duduk, berdiri itu. Beralih keadaan. Itu cara menangani marah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala ataitu Rasulullahi wa huwa raqibun. Suatu saat saya menjumpai Nabi sedang naik kendaraan. Naik onta. Kemudian fawadha'tu yadi ala qadami. Lalu aku letakkan tanganku di atas kakinya. Tergambarkan oleh saudara, Nabi lagi naik onta, kan kita di bawah. Kan kaki itu pasti lebih tinggi. Rasulullah kan naik onta, kakinya kepegang kita. Dipegang oleh sahabat. Karena gitu kan sahabat itu memang saking hormatnya pada Nabi, kepengen nempel gitu ya. Makanya kita tuh kata Ustadz Udi, nempel tuh sholat tuh. Kayak takut amat sih, nempel. Nabi tuh seneng nempel tuh, enggak tahu apanya yang nempel tuh. Apa tubuhnya, apa kakinya, jadi pegang aja gitu. Nah dipegang, beliau lagi naik, kakinya kan menjulur tuh, yang namanya tinggi kan, nah, kita kan di bawah, pegang. Lalu sahabat itu ini, kata Uqbah bin Amir, sahabatnya namanya, aku berkata kepada Rasulullah, fakultu, aku berkata, akri'ni surat Hud, bacakan kepadaku surat Hud. Ya, akri ini surat Yusuf, bacakan kepadaku surat Yusuf. Ini permintaan dari Uqbah bin Amir kepada Rasulullah. Tolong sih bacain ya Rasulullah. Maksudnya tafsirnya mungkin. Ya, kalau bacaannya sahabat sudah rata-rata hafal. Tafsirnya bagaimana? Faqala lan taqra syai'an ablagha indallah azza wajal min qul a'udzu birabbil falaq. Lalu Rasulullah menuntun, tidak sekali-kali kamu membaca sesuatu yang lebih tuntas, ya, lebih notong, lebih maksimal di sisi Allah, melebihi qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sahabat ini minta kepada Rasul untuk dibacakan surat Hud, ya, dan surat Yusuf, tapi Rasulullah menuntun qul a'udzu birabbil falaq. Maksudnya untuk berlindung. Jadi beliau mungkin tiba di suatu tempat yang asing. Jadi kalau kita datang ke satu tempat yang asing, rada-rada ngeri gitu kan. Ya namanya asing. Rada-rada iseng gitu ya, kalau bahasa Betawinya. Ya angker gitu loh. Kayak angker gitu ya, nggak ada orang gitu. Kita itu tadi. Tapi ada yang kita membudayakan itu. Kalau bawa mobil klaksonnya dinari, nggak ada budaya begitu, nggak ada tuntunannya. Kalau lewat jembatan, lewat bukit, semacam sunnah begitu. Nah, itu tidak ada tuntunannya. Berarti kita sudah, kalau diperiksa itu bisa ke arah syirik. Sebab kita takut pada makhluk itu. Kita minta perlindungan pada Allah. Berlindung itu ya bisa jadi penjahat. Tiba-tiba di depan kita. Ya kan? Nah, kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terus Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, itu Anda harus hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Itu sunnah kalau kita menempati ruangan baru. Contohnya kita masuk ke mobil, masuk ke pesawat, masuk ke
kapal, masuk ke kereta, ya, ke ruangan baru aja. Itu sunnah membaca itu. Supaya kita terlindung dari setan yang ada di situ. Dari Syakal bin Humaid, qala ataitun nabiyya, suatu saat saya mendatangi Nabi, faqultu ya Rasulullah allimni ta'awudha atawadhu bihi, qala ya Rasulullah ajarkan kepadaku ta'awudh. Ta'awudh itu mantra untuk berlindung, ya. Kalau dalam bahasa itu ajarkan mantra supaya saya terlindung yang aku berlindung dengannya. Qala fa akhadha bi katifi, lalu Rasulullah memegang pundakku, ya, nah, minta diajarkan oleh Rasulullah dipegang pundaknya. Qul, katakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Tuh, ada berapa? Aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaran, ya, sam'i. Syarri basari, buruknya penglihatan. Syarri lisani, buruknya lisan. Syarri qalbi, buruknya hati. Yang kelima, syarri mani, buruknya mani, buruknya kelamin. Ya, jangan sampai 5 anggota ini melakukan kemungkaran. Nah, itu maksudnya. Yang keempat, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi, Sayyidul Istighfar. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan Sayyidul Istighfar. Sayyid apa artinya? Master. Masternya istighfar, ya, adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, ini Anda harus hafal, ya, karena ini kalau sudah hafal tidak akan berubah seumur hidup. Jadi nggak usah khawatir, tidak seperti kurikulum di sekolah, nanti ganti menteri, ganti kata, ganti buku. Nah, ini sampai hari kiamat nggak ganti-ganti. Ya, hafal sekali Anda tidak akan rugi selamanya. Apa itu? Yaitu dari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus apa? Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'. Ini ada a'udzubika. Aku berlindung, ya, dari keburukan apa yang aku buat. Tuh, ada perlindungannya. Terus abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Qala, Nabi melanjutkan, wa man qalaha, barang siapa yang mengucapkan doa ini minan nahar, di waktu siang, muqinan biha, yakin, fabata min yaumihi, lalu malamnya dia meninggal, qabla ayyumsiya, sebelum sore, ya, fahuwa min ahlil jannah. Famata, bukan bata, ya. Barang siapa yang mengucapkannya di siang hari lalu mati, ini bahasa mati, ini bahasa jelek sebenarnya, tapi ini bahasa Arab, ya. Kalau kita meninggal, ya, wafat, paeh, tapi bahasa Arabnya mati, ya. Mati jangan diganggu kasar, mati. Jadi barang siapa yang mengucapkan di siang hari mati sebelum sore, ya, maka dia masuk surga. Tuh, enak tuh. Amoh. Sementara barang siapa yang mengucapkannya di malam hari, dia yakin, lalu ia mati sebelum pagi, maka dia ahli surga. Nah, hadisnya kita periksa nih, karena janji-janji begini, kalau bukan sahih, waduh, capek nih. Ah, ternyata Bukhari. Ya, hadis Bukhari. Jadi Anda kalau ada janji-janji begini,
Kepada ustadznya harus nanya, itu riwayatnya apa ustadz? Takutnya dhaif doang atau maudhu, udah capek dikerjain bertahun-tahun, gale dhaif. Aduh. Lah nanti di akhirat mengklaim Allah, yang ngomong siapa? Emang kamu taunya dari siapa? Kan mitos itu. Ya kan? Ya janji-janji begini yang pokoknya begini. Ciri-ciri hadis dhaif itu janjinya terlalu muluk. Ini sebenarnya kategorinya muluk juga. Sebenarnya. Nah, tapi kalau hadisnya sahih kita yakin. Jadi kalau kerjainnya segini dapatnya gede. Nah, itu Anda harus hati-hati. Itu salah satu ciri hadis dhaif atau palsu. Nah ini, jadi hadis ini memberi isyarat pada kita, tolong dibaca setidaknya 2 kali, karena disebut pagi dan sore. Pagi itu ba'da subuh, sore itu ditunjuk asar. Ya, maksud hadis ini adalah kalau kita baca subuh, naudzubillah, kita wafat sebelum asar, kita masuk surga. Begitupun kita baca ba'da asar, meninggal antara asar sampai subuh, maka kita masuk surga. Jadi hadis ini memberi inspirasi 2 kali dibaca. Kalau Anda masih nggak juga, beli maksurat, kitab namanya maksud hadis-hadis, doa-doa yang berasal dari hadis. Nah itu tolong dihafal. Ya, Anda masih, cara hafal itu sebenarnya langkah-langkahnya begini, Anda tulis. Kalau susah banget hafal karena udah faktor umur, ya tulis saja. Karena menulis itu membaca, tapi membaca belum tentu menulis. Tuh begitu. Makanya saya kalau mau khutbah, saya nulis dulu. Walaupun yang ditulis belum tentu diucapkan, tapi setidaknya sudah ada gambaran di otak kita. Oh maksudnya. Nah ketika kita lembaran itu tidak terbawa, sudah ada di otak. Tapi kalau kita membaca saja kadang-kadang ngantuk. Tapi kalau kita nulis pasti membaca. Membaca belum tentu menulis. Itu patokan saya sebagai guru ya. Nulis. Itu ya, jadi Sayyidul Istighfar. Jadi Sayyidul Istighfar ini direkomendasikan di tempat-tempat yang belum ada rekomendasi. Ingat nih, ya. Jadi Sayyidul Istighfar kita baca di tempat-tempat yang bebas. Tapi kalau ada rekomendasi dari Rasulullah, tidak boleh dicampur. Contohnya ba'da sholat, itu hanya sedikit saja. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak boleh ini, tidak boleh. Ba'da sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sunnahnya astagfirullah. Astagfirullah. Bahkan tidak ada azimnya. Segitu aja. Kita kadang-kadang gatel, kasih sedikit minta banyak, banyak minta sedikit. Ya, kita namanya budaya, makhluk berbudaya. Budaya artinya nggak seneng kalau itu aja, cepet bosan. Kalau sedikit kasih banyak, banyak kasih sedikit. Kita biasa hidup di tempat lempeng, pengen yang gunung-gunung. Dicarilah BBS. Seneng dia. Ada orang yang tempatnya di sono, di atas, bawa semennya berapa itu. Nah dia biasa hidup di tempat gunung pasti senangnya rata. Tergantung dia. Jadi manusia tuh begitu. Kreatif lah gitu. Tapi kreatifnya positif ya. Nah, jangan yang negatif. Kita kembali ke sini. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala dzukira li Rasulullah imra'atun minal Arab fa'amara Aba Usayyid ayursila ilaiha fa'arsila faqaddimat. Dikabarkan ya kepada Rasulullah, diberitakan kepada Rasulullah ada seorang perempuan. Jadi ada berita-berita tentang perempuan itu. Nah, supaya berita itu tidak menceng, tidak menyimpang, maka Rasulullah pengen dipertemukan. Konfirmasi lah singkatnya. Jadi kalau ada berita-berita, ada yang ngomong dia begini, ada yang ngomong begitu, Rasulullah nggak mau dengar. Kalau beritanya terpecah, ada yang ngomong biru, ada yang ngomong dia hijau, ada yang kuning, panggil orang. Jadi ketika Rasulullah memberikan keputusan tidak salah. Ya. Nah, maka dipanggil, fa'arsalat ilaiha faqaddimat. Perempuan itu pun datang. Fanazalat fi ujumin. Lalu beliau
turun di ujum, namanya satu tempat ya. Ini kita nggak tahu. Bani Sa'idah. Jadi dari Bani Sa'idah. Dari Sahal bin Sa'ad ya. Jadi didatangkan perempuan itu, fadakhala 'alaiha hatta ja'aha, sehingga perempuan itu datang pada Rasulullah. Lalu beliau satu ruangan dengan Rasulullah. Jadi ditanyalah, diwawancara oleh Rasulullah. Fa'idham ra'atu munakasah. Beliau menundukkan kepalanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, menundukkan kepala. Falamma kallamaha Rasulullah qalat. Saat diajak bicara oleh Rasulullah, dibincang-bincang, lalu dia mengucapkan a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Si perempuan ini ngatain Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kan biasa kan dari setan. Ya kan? Berarti nganggap Rasulullah ini setan. Ya kan? Aku berlindung kepada Allah dari engkau, bayangkan. Nah, ini karena Rasulullah ngerti bahasa Arab, kita kan nggak ngerti. Biasa-biasa saja kita, nggak sakit. Qala, Nabi menjawab, a'aztuki minni. Rasulullah bertanya dengan heran, engkau berlindung kepada Allah dari aku? Biasanya dari setan kan? Jadi singkatnya kalau bahasa kita, kamu anggap saya setan gitu kan? Singkatnya gitu kalau bahasa kita. Qalu laha atadrina man hadza? Kamu tahu gak siapa orang ini? Kata sahabat yang lain. Qalat la. Enggak tahu saya siapa. Mungkin Rasulullah berwibawa kali ya. Aku berlindung. Hadza Rasulullah ja'aka liyaktubaki. Rasulullah datang untuk melamarmu. Tuh. Ya, jadi sebuah kebanggaan kalau sampai menjadi istri Rasulullah. Kondisinya berbeda dengan sekarang. Kalau di zaman dulu, contohnya Rasulullah nggak mau menikah, ya, tidak tertarik untuk menikah. Justru mereka yang sakit hati. Jadi dalam pernikahan Rasulullah itu yang berkali-kali ini ada misi dakwah. Nah, berbeda dengan kita. Kita menikah-nikah, tapi keluarganya nggak ngaji. Jadi kalau sampai dinikah satu, tuh nanti keluarga besarnya ikut semua masuk Islam. Karena dulu kan memang program utamanya itu rekrutmen. Bukan dulu mah begitu, ngebanyakin orang Islam. Sebab kalau nanti diserang, kurang orang ya kalah kita nantinya. Kan urusannya menghadapi orang Quraisy sih. Jadi butuh orang. Seperti Cina sekarang, jumlahnya miliar. Amerika mau menjatuhkan bom, ya senyum aja dia. Mati berapa orang sih? Terima kasih, penduduk saya udah dikurangin. Artinya cerita gampangnya begitu. Ya kalau Iran mah ya sampai pemimpinnya habis. Sedikit doang. Ya jadi perempuan itu ceritanya berlindung, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Jadi dia nggak tahu bahwa itu Rasulullah. Rasulullah menjumpaimu sebenarnya berniat untuk melamarmu. Tuh. Qalat ana kuntu ashqa min dzalika. Saya nggak tahu, kata perempuan itu, tapi terlanjur udah ngomong begitu. Qala Sahal fa aqbala Rasulullah yauma idzin hatta jalasa fi saqifati Bani Sa'idah wa huwa aswa tsumma qala iskina di Sahal. Fa akhrajtu lahum hadzal qada fa asqaituhum fihi. Qala Abu Hazim fa akhrajalana Sahal dzalikal qada fa syaribna fihi. Qala tsumma tawabahu ba'da dzalika Umar bin Aziz fa wahabu lahu. Di sini nggak diceritakan kemudian perempuannya gimana. Nggak diceritain. Cuma yang diceritakan Rasulullah minta minum. Ambilkan minum buat aku. Nah, gelasnya itu yang diberikan kepada Rasulullah tetap dipelihara sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Gelasnya itu. Jadi semua yang dulu pernah dipakai oleh Rasulullah itu dikangeni oleh sahabat-sahabat dan penerus-penerusnya. Dulu yang pernah dipakai, tuh, Rasulullah juga pernah pakai cincin, kemudian jatuh ke sumur, di zaman Umar masih dipakai buat stempel pemerintahan. Ya. Kemudian di zaman Umar dipakai, zaman
Abu Bakar, Umar, Utsman, di zaman Utsman pernah wudhu, beliau diletakkan terus jatuh ke sumur, dicari beberapa orang menyelam nggak ketemu sampai sekarang. Ya, cincinnya. Demikianlah hadis. Kita beralih ke materi kedua. Materi yang kedua ini kita Riyadhus Shalihin. Masih tentang cerita tentang kemonesan, kesakten. Kalau bahasa kita kesakten, kalau bahasa persilatan ya. Tapi kesakten manusia biasa, maka namanya karomah. Karomah ini ditulis oleh para ulama, jadi setiap manusia yang mendapat penghormatan dari Allah itu pasti ada karomahnya. Entah omongannya, entah perbuatannya. Nah, kali ini kita disampaikan dari Urwa bin Zubair, Anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail khosamathu Arwa bintu Aus. Suatu saat seorang sahabat Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi mereka terbiasa menghafal keturunan. Orang Arab itu rata-rata tahu 7 ke atas. Kita anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa itu tahu. Kalau kita kan hanya sebatas kakek ya. Ya paling tinggi buyut ya. Jadi kita anak siapa, bapak kita anak siapa, kakek kita anak siapa. Sebatas itu. Yang ke atas lagi kita nggak tahu. Saya punya daftar nih. Sampai 20 apa. Waduh, kayaknya udah. Kalau saya bacakan ada jangge tuh, ada udek-udek, siwur apa segala itu. Tapi sekali lagi ini bahasa Jawa. Jadi memang saya pernah mengatakan kalau ada suku yang paling lengkap kosakatanya itu Jawa. Ya kita tidak mengecilkan suku lain, tapi Jawa itu paling lengkap. Ya, ini dinamai ini namai ini. Contohnya dari sebuah nasi saja, itu bisa berubah menjadi upa. Upa tahu? Nah, nanti jadi menir tuh. Iya, yang terpecah-pecah itu. Dari mulai beras, padi, menir, jumlahnya sama, itu asalnya sama. Ya, tapi kalau dicatat tuh satu jenis itu sumber itu bisa pecah banyak. Seperti juga apa itu yang berserakan, yaitu upa itu yang satu-satu berserakan. Pokoknya banyak lah kalau kita mau catetin. Nah dulu itu soalnya itu diajarkan di sekolah bahasa daerah. Sekarang nggak tahu kayaknya bahasa daerah apa masih apa enggak itu. Masuk pelajaran nggak itu? Saya nggak tahu di SD. Kalau dulu saya SD-nya itu belajar tulisannya Hono Coroko. Mata pelajaran. Contohnya kandang darah namanya beda. Kandang sapi namanya beda. Kandang jaran beda. Namanya ada semua, kasih nama. Iya anaknya anak jaran belo. Anak saya pedet. Anak kebo apa? Nah itu beda-beda. Di sini mah anak baik, anak kebo begitu. Anak kambing cempe. Sini mah pasti anak wedus kon baik itu. Nah itu beda. Semua namanya beda. Nah kita kembali ke sini. Jadi ada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ya. Ini dikomplain oleh seorang wanita namanya Arwa binti Aus. Nah, 2 orang bertengkar nih, laki dan perempuan. Tapi bukan suami istri. Ya, diadukan kepada gubernur, yaitu Marwan bin Hakam. Saat itu sang gubernur namanya Marwan bin Hakam. Jadi perempuan ini mengadu kepada gubernur. Siapa yang diadukan? Sa'id bin Zaid.
Apa bentuk pengaduannya? Annau akhadha syai'in min ardiha, bahwa Sa'id ini ngambat galeng. Ngerti nggak? Ngambat galeng. Sawah, kalau lama ditengok jadi sempit. Tuh, tetangganya galengnya dilebarin. Lama nggak ditengok kok jadi tanah saya sempit. Makanya sekarang ada patok. Ya kan? Kasih patok. Ini juga tulisannya, tanah negara, barang siapa yang akan dipidana. Nggak tahu apa yang dipidana, nggak tahu. Itu dari sini sampai ke pasar sono. Tapi di tempat pelang itu berdiri, ada bangunan. Itu sama dengan jangan merokok. Di sini orang merokok semua, contohnya begitu. Jadi di waktu yang sama dilanggar. Sampai ada warung beri, Bu, ini nggak melanggar, Bu. Oh, enggak, katanya. Loh, jelas ada pelang gitu. Jadi pelang mejojong gitu ya. Jadi pelanggaran tetap berjalan. Nah, kita lanjut. Jadi si Arwa binti Aus ini mengadu kepada Marwan bahwa Sa'id ini sudah mengambil tanahnya. Ba'dalladzi sami'tu, lalu ditanya, ya, ketika diadukan, diadili. Ya, singkatnya kalau dalam bahasa Indonesia, apa benar apa yang dikeluhkan, diadukan oleh Arwa binti Aus? Lalu Sa'id, sahabat yang dituduh ini mengatakan, apa pantas saya melakukan apa yang dituduhkan setelah aku mendengar dari Rasulullah? Tuh, ya, ini. Apa pantas saya melakukan apa yang dituduhkan padahal saya sudah mendengar ancaman dari Rasulullah? Tuh. Lalu sang gubernur bertanya, "Madza sami'ta min Rasulillah?" Emang apa yang kamu dengar dari Rasulullah itu apa? Kan nggak dijelaskan sabdanya. Coba dia mengatakan, apa saya pantas mengambil tanah setelah saya mendengar Rasulullah bersabda? Memang apa sabdanya? Nah, itu ditanyakan oleh gubernur. Qala, lalu Sa'id menjawab, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man akhadha sibran, barang siapa yang mengambil sekilan. Ya, sekilan ini diartikan dengan begini. Di sini apa nih? Sekilan deh. Ma baina rasil khinsir, antara ujung kelingking wal ibham sampai jempol, min kafin maftu, lalu dibuka. Tuh, dia menjelaskannya begitu tuh. Di kamus nih. Yang namanya sibran itu antara ujung kelingking nih, ya, sampai ujung jempol terus dibuka. Kan kalau begini kan tutup ini, dibuka. Nah, ini namanya sekilan. Sibran bahasa Arab. Ya. Kesulitannya saudara kalau menjelaskan tanaman. Ya, contohnya kemangi gitu loh. Pak Mul coba, kalau ada orang nanya nggak pernah tahu, Pak Mul kemangi itu bagaimana sih? Ngejelasinnya gimana tuh? Menjelaskan kemangi itu bagaimana? Pak Mul, saya belum tahu orang-orang nyebut kemangi itu bagaimana sih? Kalau kita mau pas kan, kemangi kok. Gitu kan. Sementara dulu orang Islam menolak foto. Ngerti gak? Kan foto lukisan gak boleh. Sehingga di kampus itu dijelaskan dengan kata-kata yang daunnya begini, begitu kan masih peteng premen ya. Paleng. Tapi ada seorang pengarang kamus namanya Louis Makluf. Kamusnya besar, namanya Munjid. Dia orang Katolik. Dipotret sama dia. Cek. Nah, orang-orang Islam akhirnya pakai kamus itu tuh. Karena penjelasan dari orang Islam itu bentuknya kata. Yang bentuknya daunnya berapa senti gitu kan. Waduh, pusing amat. Tapi begitu ngeliat kamu, ada gambarnya, berwarna. Kan kita terkenal nggak boleh. Ya, contohnya menjelaskan usus bagaimana? Usus. Ya, isian yang melengkung-melengkung.
Kan susah. Ya, ada yang bisa dijelaskan, ada yang susah. Nah, itu kalau pakai apalagi audio visual ya, nah, itu lebih cepat. Nah, kita kembali sini. Adakah layak aku merampas tanah orang sementara aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man akhadha shibran," barang siapa yang merampas 1 kilan saja tanah orang secara zalim, maka akan dikalungkan sampai 7 lapis bumi. Sekilannya tuh 7 lapis bumi. Sekilannya terus ke dalam. Jeruk. Ya, nanti akan didongkel oleh malaikat, dikalungin di hari kiamat. Jadi kata Said, apa pantas saya melakukan itu? Saya sudah mendengar Rasulullah, hukuman yang akan diterima. Faqala lahu Marwan. Lalu Marwan gubernur mengatakan, la as'aluka bayyinatan ba'da hadza. Oke, kalau begitu saya yakin Anda tidak bersalah. Tapi kan ungkapan tetap aja kan, kalau di zaman Rasulullah, di zaman sahabat ini menghargai kedudukan seorang sahabat. Saya percaya Anda tidak salah. Tuh. Saya tidak akan bertanya lagi. Saya tidak akan meminta bukti kalau kamu sudah jawabannya begitu. Faqala Sa'id. Terus gimana upaya Sa'id selanjutnya? Keluar sumpah. Ini yang ditakuti orang. Ini kan memahami karomah nih. Karomahnya di mana? Beliau berkata, berdoa. Allahumma. Ini yang kita takuti, saudara. Ya, orang yang dizalimi itu berdoa. In kanat kadzibatan. Kalau arwah yang menuduh saya ini bohong, fa'mu basaraha, maka butakan penglihatannya. Tuh kata si Sa'id berdoa. Waktulha fi ardiha, dan matikanlah dia di rumahnya. Faqala fama matat hatta dhahaba basaruha. Maka sahabat yang lain menyaksikan bagaimana akhir dari arwah binti Aus yang menuduh ini. Suatu saat di hari tuanya memang picek. Dia buta. Si perempuan itu yang menuduh Sa'id. Wa bainahuma, saat beliau sedang berjalan, fi arti kan gegerayangan karena buta kan. Waqa'at fi hufratin, masuk ke sumur. Famatat, ya, lalu mati dia. Sumurnya di dekat rumahnya. Jadi sumpah dari Sa'id ini, ya Allah, kalau dia berdusta, butakan matanya, ya, kemudian matikan di rumahnya. Nah itu Allah takdirkan begitu. Di masa tuanya dia buta, kecemplung sumur di rumahnya. Ya, ini skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa dapat dari inspirasi hadis ini, ya, ini di sini ada berapa ini? Ada 4. Pertama, at-tahdhir min iddia wal iftira 'ala mu'minin. Kita diingatkan agar kita menghindari doa. Ya, kita takut pada doa orang-orang yang terzalimi. Kan Rasulullah mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Takutlah terhadap doa yang terzalimi. Jangan sampai kita salah lalu kita menuduh orang. Ya, atau tuduhan kita nggak benar. Kalau dia orang yang lemah, dia bisa berbalik berdoa buat kita. Itu yang bahaya. Kalau dalam kaitan ini, untuk laki-laki itu pada istri, yang kejam pada istri, Anda bisa secara fisik menyiksa. Tapi Anda tidak bisa membungkam mulutnya ketika dia bicara kepada penciptamu. Ya kan? Kalau dia kesal, dia komplain kepada sang pencipta, udah kita nggak bisa kemana-mana. Maksudnya kena doanya. Nah, itu. Makanya kita hati-hati ya. Nah, jadi perempuan tidak boleh berdoa yang buruk karena prasangka, berita yang belum tentu benar, lalu serampangan berdoa, ya kan? Nah, jangan sampai. Begitupun kita kepada istri kita. Nah, disinilah yang terjadi ya. Nah, Allah melarang kita mendoakan. Terus yang kedua,
sunnatun nabawiyah. Salah satu sumber dakwah adalah sunnah nabawiyah. Apa sunnah nabawiyah? Sunnah itu kullu ma utsira anir rasul. Segala sesuatu berita yang berasal dari Rasul. Baik berita itu berupa ucapan, ya, perbuatan atau respon. Contohnya beliau ketika ada kejadian dia marah, itu pun sunnah. Ketika kita beritakan, Rasulullah kalau saya sebut begini dia marah. Nah, cerita saya pun sunnah. Ya, pokoknya berita tentang Rasulullah. Rasulullah pernah mengucapkan sesuatu, pernah mengatakan sesuatu, pernah bersikap sesuatu, itu namanya sunnah. Wahyal masdarul tsani ali da'iyah ba'da Quran. Dan itu adalah masdar kedua, sumber hukum kedua setelah Quran. Jadi kita tidak bisa menjalani hidup menjadi muslim hanya dengan Quran saja, namanya Quran mindit. Kita menolak sunnah, nggak bisa. Ya, Rasulullah sudah pernah berwasiat, taraktu fikum amraid, aku tinggalkan dua. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima, sepanjang kamu berpegang teguh pada keduanya. Sunnatullah kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah dan sunnah Rasul. Walaupun diucapkan gampang, tapi dilaksanakannya susah. Karena sebelum kita melaksanakan, dia harus tahu dulu, belajar dulu. Nah, jumlahnya sunnah ini banyak sekali. Nah, kita harus memilah-milah mana yang valid, mana yang tidak. Yang valid namanya sahih. Dan tidak valid, kita boleh tahu. Yang ketiga, at-tarhib wa tahdzir minadz zulm. Adanya peringatan kita agar menjauhi sikap zalim. Nah, itu tadi ya, sikap zalim. Jangan sampai kita berzalim, menzalimi orang lain. Seperti tadi, nggak salah lalu dituduh. Allah menyampaikan dalam surat 3 ayat 180. Surat 3, surat Al-Imran ayat 180. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dikalungkan apa-apa yang mereka bakhili ya di hari kiamat. Jadi kita mestinya berzakat, tidak berzakat. Nanti yang mestinya keluar ini akan menjadi bumerang buat kita. Ya sama dengan begini. Tubuh kita ini kan ada limbahnya. Ya, yaitu keringat, air seni, ya kan? Kemudian kotoran, itu saatnya harus keluar, Anda tahan, bagaimana tuh? Kan jadi racun. Nah, ibarat harta kita itu zakat. Ya, ibaratnya itu, kalau tubuh itu tadi limbah. Kita tahan, nggak keluar, kan racun. Buat tubuh kita sakit. Nah, kalau kita zakat ditahan, nggak dikeluarin, padahal udah minimalis, udah kecil banget masih nggak dikeluarin juga, nanti itu akan menjadi bumerang buat kita. Ya, antul zakat diri 2,5 kilo. Zakatul fitri ya, nanti dibuka 10 hari terakhir mungkin. Sunnahnya sih malam lebaran. Malam Idul Fitri besok mau dari tanggal 19 ibadat tarawih. Tapi kalau Anda keluarkan di waktu itu, siapa yang mau nganter? Ya kan? Sini juga memang panitia nggak perlu mudik. Ngurusi harta 2,5 kilo. Ya kecuali Anda mau tahu sendiri, oh saya tahu si A perlu dibantu. Kira-kira malam Idul Fitri ada, ya silakan. Tapi Anda juga harus perhatikan saudara, jangan main saklek. Makanan pokok saja, kan dia bukan makan beras. Saudara saya kan pernah ngomong, bukan makan beras, dia makan nasi. Beras menjadi nasi itu kan ada ongkos kan. Ya Anda nggak menjadi orang miskin sih, kalau jadi orang miskin bingung juga, semuanya ngasih beras, gas nggak ada, minyak nggak ada. Bingung dia kan. Iya kan, gas itu bukan bagian dari zakat kan, nggak ada orang kan, zakat saya gas. Zakat saya minyak, kan nggak ada. Tapi itu tolong dicampurlah sedekahnya, ya. Jadi kenapa harus 4 mud?
4 mud itu kan dulu ukuran manualnya begini. Karena orang makan katanya sehari itu makanan pokoknya segini nih. Kalau kita butiran beras dari sini sampai ke sini. Jadi artinya 4 hari itu mereka nggak bisa minta-minta. Anda kalau nggak percaya pergi ke pasar. Berapa hari Anda tutup? 4 hari. Orang pasar tuh jawabnya begitu. Kok bisa tepat ya? Jadi mulai ramainya, memang hari pertama pasar masih buka tapi beras stok. Sayurnya nggak ada. Ada sayur bawang merahnya nggak ada, nggak lengkap gitu. Begitu lengkap lagi itu sekitar 4 hari. Jadi selama 4 hari itu dia tidak bisa mengetuk pintu orang kaya gitu. Jadi orang yang miskin itu kenapa harus 4 hari? Supaya hatinya juga terhibur. Kalau dia tidak terhibur, namanya manusia, nanti otaknya jahat. Orang-orang senang gak mikirin saya, dibegal, yang rugi kita sendiri. Jadi kita berbagi, dalam Islam itu berbagi. Itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, ini sudah ketiga ya. Kita diminta menjauhi zalim, sebab boleh jadi orang yang kita zalimi itu tidak bisa membalas. Tapi dia bisa menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang menzalimi akan celaka. Nah, kita hati-hati, biasanya hubungannya beda kelas. Kita dengan istri, biasanya bos dengan bawahannya, ya, orang tua terhadap anak, zalim. Anak pada orang tua juga mungkin zalim, anak durhaka namanya. Tapi emang nggak ada orang tua durhaka? Ya ada juga orang tua durhaka. Ya, banyak orang yang egois. Kadang begini di kampung tuh ya. SPP belum bayar, tapi ngerokoknya nyerocos saja tuh. Sampai suatu kejadian ya, mereka dipanggil, bapak-bapak berhubung tekanan ekonomi semakin tinggi, maka SPP mau dinaikkan. Dinaikannya apa? Dengan sebatang rokok per hari. Nggak setuju? Mending kalau setuju. Karena mereka itu budaya merokok, jadi bahasanya bahasa rokok. Dengan nilai sebatang rokok per hari, jadi berarti 30 batang lah, naiknya segitu. Kalau bahasa kita sekarang berapa tuh? 20 ribuan lah, itu kan ya. Mereka nggak setuju. Tuh, bayangkan saudara. Jadi orang Islam kenapa kita kurang maju? Karena kita investasi buat anak itu kurang. Investasi termudah dan terpercaya adalah pendidikan menurut saya ya. Kecuali kalau Anda sudah punya ladang, punya properti yang cukup, wis lah orang sekolah orang papa ku ndek bapak masih langkah sing ngurus. Nah, itu mending kalau begitu. Ladang nggak punya, kebun nggak punya, tabungan apalagi, rumah sempit. Satu-satunya mencerdaskan anak kita. Paling begitu. Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Jadi inspirasi yang kita tangkap dari hadis ini, kita jangan berbuat zalim. Boleh jadi orang yang kita zalimi tidak mampu ya secara fisik membalas, tapi dia bisa dengan mengadu kepada Sang Pencipta. Nah, kalau aduannya diterima oleh Allah, kita tidak bisa melawan Allah, gitu kan? Hati-hati. Ya, semoga kita semua terhindar ya dari sikap zalim. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu berdoa agar masa depan anak kita cerah, dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.